Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih bersama Raja Channel, masih tentang seputar kolam. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan bahas sebuah kolam mengenai penghubung chamber. Kenapa untuk penghubung chamber itu harus seimbang dengan pipa bottom drain atau pompa. Nah, di sini akan saya jelaskan bahwa di sini ada sketsa kolam, teman-teman. Kolam ini menggunakan 4 chamber. Yang pertama yaitu chamber mekanis, kemudian yang kedua ini chamber biologis, kemudian yang ketiga ini adalah chamber kimiawi. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah penyimpanan air jernih yang nantinya akan disuplai masuk ke waterfall, teman-teman. Baik, di sini akan saya jelaskan kenapa banyak teman-teman yang masih saja belum paham tentang penempatan pipa atau pemasangan pipa pada sebuah chamber filter. Nah, di sini saya akan bahas yang pertama kali di sini tentang pipa penghubungnya, teman-teman. Untuk pipa penghubungnya di sini saya akan pasang 2 pipa berkapasitas besar. Dan saya akan jelaskan kenapa saya harus menggunakan pipa besar seperti ini. Dan harus menggunakan 2 pipa besar. Karena sering sekali terjadi tekor di sini, teman-teman. Di chamber pompa. Karena memang kapasitas kolam itu terlalu besar. Maka yang pastinya teman-teman harus pasang pompa yang besar pula agar sirkulasinya bagus atau pergantian air setiap jamnya itu bagus. Nah, kenapa terjadi tekor di sini? Karena memang akibatnya adalah salahnya pemasangan pipa pada pipa penghubung. Jadi karena memang terlalu kecil atau mungkin tidak seimbang dengan pipa bottom drain ini. Maka jika memang tidak seimbang, otomatis di sini akan tekor. Dan di sini akan cepat mudah surut karena memang pompanya besar, teman-teman. Jadi pastikan untuk pompanya itu harus seimbang juga dengan pipa yang dipasang dari kolam utama bottom drain ini. Kemudian untuk pipa penghubungnya juga harus seimbang. Nah, cara memastikan agar kolam kita itu seimbang seperti apa? Nah, di sini akan saya jelaskan. Jika memang pipa bottom drain ini adalah pipa bottom drain di tengah, teman-teman. Nah, jika pipa bottom drain ini dipasang dengan kapasitas 2,5 inch, maka otomatis di sini harus dipasang 2 inch, teman-teman. Jadi untuk satu pipanya ini adalah berkapasitas 2 inch. Jadi untuk totalnya 4 inch. Jadi agar sirkulasinya nanti lancar, teman-teman. Dan pastikan untuk pemasangan pipa penghubung ini makin rendah, teman-teman. Jadi dari chamber 1 ini tinggi, kemudian chamber 2-nya makin rendah. Bedakan untuk pipanya ini sekitar 5-10 cm. Dan chamber 3 ke chamber 4 ini makin rendah. Jadi jika dilihat dari samping seperti ini. Jadi untuk pipanya makin rendah seperti ini. Dan kenapa memang banyak pertanyaan, kok sirkulasi saya di kolam saya kurang bagus ya? Kenapa? Ya karena memang faktornya banyak. Karena memang ada terkadang terlalu padat dari media filternya. Atau memang pipa penghubungnya ini sama rata. Jadi saya pastikan untuk pemasangan pipa penghubung chamber ini makin rendah, teman-teman, dari chamber 1 ke chamber 3. Nah, itu. Dan untuk pemasangan pipa backwash, jadi di sini saya akan jelaskan karena memang memperirit budget. Jadi banyak teman-teman juga kemarin yang pengen dibikinkan untuk backwash tidak dibuat chamber khusus untuk backwash, melainkan disambungkan langsung ke pipa pembuangan. Jadi untuk instalasinya seperti ini. Jadi nanti untuk pipa ini sambungkan saja ke pipa yang ini. Jadi menggunakan letter T, teman-teman. Jadi di tengah sini menggunakan letter T, dan di sini elbow. Nah,
Pastikan teman-teman sebelum melakukan pengecoran pipa di bagian dasar tanah, atau tanahnya nanti digali baru nanti dicampur semen kemudian disimpan pipa ini. Dan pastikan sebelum dicor, pastikan untuk pipa ini dilem terlebih dahulu. Jangan sampai nanti teman-teman mengalami kebocoran pada kolam, karena memang akibatnya terlalu banyak sering dialami oleh teman-teman kita, karena memang jika memang terjadi kolam itu bocor, kebanyakan memang di sambungan pipa ini teman-teman. Jadi pastikan untuk teman-teman sebelum melakukan pengecoran itu dikontrol terlebih dahulu apakah pipa sambungannya ini udah dilem atau belum. Dan pastikan untuk backwashnya nanti disambungkan ke sini teman-teman, karena di gambar ini tidak disambungkan. Jadi seperti ini nanti untuk contoh kecilnya. Jadi pipa ini sambung aja langsung menggunakan letter T ke pembuangan ke sini teman-teman. Jadi nggak usah langsung transit ke chamber 1. Nah, jadi di video sebelumnya saya jelaskan kenapa harus transit dulu ke chamber 1, karena biar chamber 1 ini selalu ikut terkuras teman-teman. Nah, kita akan jelaskan pipa ini apa. Pipa ini adalah pipa pengontrolan aja teman-teman. Jadi jika memang teman-teman ingin membilas chamber 1, nanti tinggal ditarik aja ini. Ini tinggal ditarik aja, nanti akan terbuang lewat sini. Sekaligus ini juga tempat pengontrolan. Nah, jika memang nantinya kolam teman-teman ada di luar ruangan misalnya, jadi kolam ini selalu terkena hujan misalnya, jadi otomatis nanti jika air meluber atau memang jika kolam utama ini nanti terisi air hujan, maka otomatis di chamber ini akan sama rata dengan kolam utama. Nah, nanti dia akan terbuang melalui pipa pembuangan ini teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah pasang pipa pembuangan untuk overflow di sini, nggak usah. Dan teman-teman cukup memasang pipa kontrol ini jika memang nantinya terjadi meluber di kolam utama. Nanti dia akan selain dia akan meluber ke sini, dia akan masuk lewat skimmer ini dan terbuang dari sini. Dan pastikan untuk pipa pembuangannya ini bikin sedikit besar agar nanti akan mudah menguras kotoran yang ada di chamber 1 maupun di chamber yang lain teman-teman. Itu kemudian jika memang banyak pertanyaan kenapa selalu terjadi kurang maksimal di bagian skimmer, sering saya bahas di video-video sebelumnya bahwa penempatan skimmer itu yang tepat di sini. Jadi untuk skimmernya itu ada di sini teman-teman, jadi di atas pipa bottom drain, atau mungkin bisa di samping sini, di samping pipa bottom drain. Jadi jangan terlalu mepet ke bagian dasar kolam. Nah, untuk penempatan media filter, pastikan untuk chamber teman-teman dipasang tempat seperti ini. Jadi ini untuk penyangga. Jadi untuk coran ini untuk penyangga, yang pastinya nantinya untuk menyangga sekat penyimpanan media filter. Jadi untuk di sini di bagian bawah ini terjadi kosong atau lowong agar nantinya kotoran ada di sini dan tidak menghambat sirkulasi pada chamber 2. Jadi nanti dipasang sekat seperti ini, dibolongin nanti sekatnya biar airnya bisa naik ke atas, kemudian disimpan media filter di atasnya. Ini chamber mekanis. Kemudian untuk chamber biologis nanti fungsinya akan memfilter kotoran yang tidak tersaring di sini. Jadi kotoran yang besar nanti akan masuk ke sini, baik dari bottom drain maupun dari skimmer akan masuk ke sini, kemudian diurai di sini, kemudian air akan naik ke sini dan masuk ke chamber 2 teman-teman. Dan nanti akan masuk ke chamber 2, begitu juga di chamber 2 di sini dipasang sekat juga sama.
yang nantinya chamber ini berfungsi untuk menfilter kotoran yang tidak tersaring di sini. Kemudian untuk air jernihnya akan naik ke atas dan masuk ke bagian chamber 3. Sama di chamber 3 juga memasang sekat, dibolongin, kemudian nanti airnya akan naik ke atas. Dan di sini sudah sedikit jernih untuk mensuplai masuk ke chamber 4. Di sini chamber 4 fungsinya untuk menyimpan air jernih yang nantinya akan ditarik oleh pompa masuk ke waterfall untuk mensuplai kolam utama dan begitu seterusnya, teman-teman. Jadi jika memang kolamnya besar, teman-teman harus melakukan pemasangan pompa juga besar, dan juga pipa penghubungnya ini harus besar pula. Jadi ini adalah salah satu cara mengatasi bagaimana agar kolam kita tidak terjadi tekor dan meluber di bagian chamber 1. Dan untuk fungsi skimmernya sama. Fungsi skimmer ini fungsinya untuk menghisap kotoran yang ada di permukaan kolam, baik dari kotoran ikan yang tertinggal maupun dari dedaunan yang akan mengotori kolam utama. Kemudian sisa pakan atau minyak-minyak dari sisa pakan nantinya akan masuk ke skimmer ke sini. Jadi pastikan untuk skimmernya teman-teman bisa beli sambungan skimmer dari toko-toko yang udah menyiapkan atau menyediakan pipa skimmer. Jadi nanti untuk airnya akan masuk rongga-rongga yang di lubang-lubang yang udah dibuat di skimmernya. Dan saya rekomendasikan teman-teman untuk membeli skimmer yang otomatis yang bisa naik turun. Dia akan turun jika memang airnya surut, dan dia akan naik jika memang airnya pasang. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa mereferensi teman-teman yang ingin membuat sebuah kolam. Terima kasih banyak buat yang udah support channel ini. Buat teman-teman yang belum support channel ini, bantu support channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.